Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Setiap pesepeda, tidak peduli apakah ia pesepeda rekreasi ataukah pesepeda kompetitif, semuanya ingin mendapatkan daya tahan dan kekuatan bersepeda yang prima. Dan semua itu tidak bisa diraih dengan gratis. Tidak ada makan siang yang gratis. Kita pasti membutuhkan pengorbanan untuk meraih daya tahan bersepeda yang prima, memiliki kekuatan bersepeda yang dapat diandalkan. Dan bersepeda setiap saat memang bukan hal yang mudah, tetapi mengerjakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan jauh lebih ringan dibandingkan menjalankan aktivitas yang masih dalam tahap kewajiban. Oleh karena itu, bila kita ingin menjadi pesepeda yang andal, kita harus menumbuhkan dan memelihara salah satu senjata neurologis kita yang paling ampuh, sebuah kebiasaan. Membangun kebiasaan tidak harus yang wah. Kita mulai dari hal yang terkecil yang bisa kita lakukan secara berkelanjutan. Kebiasaan sehat sangat penting bagi pesepeda. Jika kita dapat mengatur ulang otak kita untuk memastikan kita tetap pada rencana pelatihan, melakukan peregangan setiap hari, dan makan makanan ringan yang lebih sehat, hasilnya bisa sangat besar. Banyak pesepeda ingin meningkatkan kecepatan rata-rata mereka atau memiliki tujuan seperti Century Ride. Jadi, bagaimana kita bisa membangun kebiasaan yang akan membantu kita mencapai tujuan dan meningkatkan performa kita di atas sepeda? Kekuatan kebiasaan. Kadang-kadang kita terlalu bernafsu untuk meraih performa yang andal dengan berlatih lebih sering dan makan makanan yang lebih sehat. Tetapi semua itu indah dalam ucapan, sulit untuk dilaksanakan. Tanpa mengetahui bagaimana membangun kebiasaan, kita hanya mengandalkan tekad yang merupakan sumber daya yang lemah dan terbatas, rentan terhadap fluktuasi suasana hati dan energi kita. Penelitian menunjukkan bahwa tekad hampir sama seperti otot, menjadi lelah karena terlalu sering digunakan. Ini menjelaskan mengapa resolusi tahun baru selalu gagal dalam jangka panjang. Kita bertekad di awal tahun untuk melakukan hal-hal yang spektakuler sepanjang tahun, tetapi di akhir tahun kita hanya bisa tersenyum kecut. Sebaliknya, kebiasaan adalah mode perilaku otomatis yang kuat yang didorong oleh pola neurologis yang mendarah daging. Setiap pengulangan hanya memperkuat jalur saraf ini untuk menanamkan kebiasaan lebih jauh. Segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kita melakukannya tanpa berpikir. Coba perhatikan perjalanan rutin kita ke tempat kerja. Rute yang sama dilewati setiap hari. Kadang-kadang kita berbelok tanpa sadar, tanpa harus berpikir, ini ke kiri atau ke kanan ya? Bahkan, kadang-kadang kita tidak sadar sudah melewati perempatan tersebut. Tetapi bila kita harus membuat satu keputusan setiap kali kita berangkat, hasilnya kadang-kadang adalah rute yang berbeda. Mengubah latihan menjadi kebiasaan, membuat kita menjalani latihan tanpa harus memikirkannya, dan akan berjalan secara konsisten. Itulah yang disebut dengan metode BJ yang diperkenalkan oleh BJ Fogg. Fokus pada motivasi adalah hal yang baik, tetapi motivasi tidak bisa diandalkan. Kita membutuhkan sesuatu yang dapat diandalkan, yaitu kebiasaan yang baik. Permainan otak. Kebiasaan membuat kita menjalankan aktivitas tanpa membuang terlalu banyak energi. Kebiasaan membuat kita bergerak dengan mode autopilot. Penelitian menunjukkan bahwa dengan berfokus pada isyarat dan hadiah di awal dan di akhir lingkaran kebiasaan, kita dapat belajar membentuk kebiasaan baru. Misalnya, di malam hari kita menempatkan sepeda di tempat yang terlihat sebagai isyarat.
dan menikmati kebersamaan ketika bersepeda sebagai hadiah dapat menginspirasi kita untuk lebih sering bepergian dengan sepeda. Berpikir kecil. Dr. Fogg mengatakan sangat penting untuk memulai dengan tujuan kecil, karena kebiasaan dibentuk melalui sistem B sama dengan MAV. B behavior, M motivation, A ability, dan P prompt. Perilaku dapat diubah ketika kita memiliki konvergensi motivasi, kemampuan, dan dorongan. Perilaku masih bisa terjadi walaupun kita mendapati motivasinya rendah, selama tindakannya mudah, sehingga kita memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dan kita memiliki dorongan untuk mengingatkan diri kita untuk melakukannya. Jangan memaksakan perilaku yang besar, karena kita mungkin akan gagal. Mulailah dari yang kecil tetapi berhasil. Maka kita akan meningkatkan motivasi dengan melepaskan emosi positif. Fokus pada membangun kebiasaan kecil, seperti melakukan satu peregangan setiap kali bangun dari tempat tidur, atau menyiapkan segelas air putih di atas meja, akan memastikan kebiasaan itu tertanam melalui pengulangan. Seiring waktu, kita secara alami akan mengambil langkah berikutnya. Jika kita sudah menuangkan segelas air, kita hampir pasti akan meminumnya nanti. Memulai dari yang kecil juga meningkatkan kemampuan kita untuk melakukan kebiasaan tersebut. Ketika kemampuan meningkat, rasa takut hilang dan harapan meningkat, karena kita melihat diri kita berhasil. Dan ini akan memperkuat perilaku baru. Jangkar dan emosi. Penelitian menunjukkan bahwa salah satu cara terbaik untuk membangun kebiasaan baru adalah dengan menempelkannya pada kebiasaan yang sudah berjalan dan tertanam di otak kita. Misalnya, setelah saya masuk kamar mandi, saya akan jongkok 2 kali. Menempelkan kebiasaan baru pada aktivitas rutin kita akan memastikan kita mengulangi kebiasaan baru setiap hari. Pola pikir pemenang. Kebiasaan dapat bersifat psikologis dan juga fisik. Kita sering tertahan oleh rasa takut atau ragu, tetapi kita dapat mengganti pikiran negatif dengan pola pikir positif. Ketika melihat tanjakan yang curam, bagi seorang pesepeda pro akan muncul dalam pikirannya, menyenangkan, sangat menantang, aku harus menaklukkannya. Jika kita kurang percaya diri, maka yang muncul adalah pola pikir mana yang akan berkinerja lebih baik. Jadi, ketika menghadapi sebuah tantangan, ganti tanggapan negatif dengan tanggapan yang positif. Menghadapi tanjakan curam, tanamkan dalam diri kita bahwa itu masih bisa kita jalani. Semakin banyak kebiasaan sehat yang dapat kita perkenalkan, semakin baik. Itu karena kebiasaan positif memicu efek domino. Satu penelitian di British Journal of Health Physiology menunjukkan bahwa ketika orang menjadikan olahraga sebagai kebiasaan rutin, mereka juga melakukan lebih sedikit pembelian impulsif, melewatkan lebih sedikit janji temu, dan bahkan melakukan lebih banyak pembersihan. Semua perilaku kita saling berhubungan. Ketika kita mengubah satu perilaku, kita juga akan lebih mudah mengubah kebiasaan lain. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.